Hilangnya bukti untuk mengungkap kasus korupsi, alur The Auditors episode 1. Shin Chail adalah seorang auditor yang terampil. Ia mengagalkan upaya penggelapan di sebuah perusahaan yang menghadapi kebangkrutan. Sementara itu, JU Construction mengalami kekosongan kepemimpinan setelah pemecatan ketua tim sebelumnya oleh Presiden Hwang Se-woong. Harapan untuk asisten ketua tim Im Kyung-suk untuk mengambil alih kepemimpinan pupus ketika orang luar Shin Chail melamar untuk posisi tersebut. Dikenal karena pengamatannya yang tajam, Chail mengungkap ketidakefisienan tim selama wawancara. Penunjukan Chail mengejutkan tim, terutama Go Han-soo, yang menghadapi pengawasan karena kualifikasinya yang dipertanyakan dan bantuan sebelumnya dari pemimpin yang digulingkan. Konflik muncul ketika Chail membuka kembali investigasi atas kecelakaan konstruksi yang disalahkan pada angin. Mencurigai adanya kecurangan yang dilakukan oleh mandor Baek Kyung-sik, Han-soo yang membela B berselisih dengan Chail, namun penyelidikan semakin meningkat setelah perilaku B yang mencurigakan membuatnya masuk rumah sakit. Chail tetap bertahan meskipun mendapat tekanan dari Direktur Pelaksana So Gil-pyo. Han-soo membantu Chail mengungkap korupsi yang melibatkan pemasok derek GU, CEO Myung Tower Park Ho-yeon. Upaya mereka digagalkan oleh sebuah serangan membuat Chail pingsan dan bukti-bukti penting hilang. Chail berhasil mengungkap kasus korupsi, alur The Auditors episode 2. Shin Chail bertekad untuk mendapatkan keadilan di dalam JU Construction setelah menghadapi Wakil Presiden Hwang tentang korupsi terkait dengan runtuhnya menara. Chail fokus untuk menemukan bukti yang melibatkan mereka yang bertanggung jawab. Han-soo menemukan Bae Yong-sik hilang dari rumah sakit sehingga menimbulkan kecurigaan. Ternyata Han-soo secara diam-diam telah menemukan laptop penting milik Bae yang mengungkap adanya korupsi dalam pembangunan tower crane. Namun, Hwang mencegat dan menghancurkan bukti-bukti tersebut sehingga mempersulit penyelidikan Chail. Chail menyelidiki lebih jauh, meninjau rekaman CCTV, dan mengungkap dinamika internal perusahaan. Dia belajar tentang ketegangan keluarga Presiden Se-woong dan kesepakatan korup yang melibatkan Hwang De-woong dan Direktur Utama. Sementara itu, Han-soo dan So-jin menemukan petunjuk penting termasuk ketidaksesuaian dalam gerakan B pada hari kecelakaan. Penyelidikan mereka membawa mereka ke sebuah klinik di dekat danau di mana mereka menemukan An Byung-jin yang masih hidup, yang disembunyikan oleh B setelah kecelakaan itu. Dengan bukti-bukti yang baru ditemukan, Chail berhadapan dengan pemimpin perusahaan, mempresentasikan temuannya dalam sebuah rapat audit yang penting meskipun ada upaya untuk menghalangi keadilan termasuk CEO Myung Tower yang mencabut kesaksiannya. Han-soo mengambil rekaman dashcam yang sangat penting dari tempat sampah Choi yang mengekspos kesalahan Direktur Utama. Akibatnya, Direktur Utama ditangkap dan Wakil Presiden Hwang menghadapi hukuman. Tim yang kini bersatu dan dihormati menghadapi tantangan eksternal saat para pengunjuk rasa berkumpul, menandai awal dari perjuangan mereka melawan korupsi perusahaan. Hwang memecat Chail. Episode 3 The Auditors. Shin Chail dan tim audit menyelidiki kasus penggelapan dana sebesar 3,4 miliar won dalam proyek renovasi perumahan Nanum oleh JU Construction. Mereka menginterogasi Yo Mi-kyung, direktur proyek yang tertekan dan mengklaim penggelapan ini disebabkan oleh tekanan dari Presiden Serikat Pekerja. Selama penyelidikan, Chail menemukan bahwa Mi-kyung mungkin berbohong tentang perceraiannya dan hubungannya dengan suaminya Myung-chul yang terlibat dalam kasus ini. Chail juga mengungkap Presiden Serikat Pekerja namun memilih untuk tetap diam. Ketegangan meningkat ketika Hwang mengambil alih wewenang audit dan memecat Chail setelah menolak permintaannya, mengakhiri episode dengan situasi yang semakin rumit. Alur The Auditors episode 3. Shin Chail dan tim audit
memulai investigasi terkait penggelapan dana sebesar 3,4 miliar won dalam proyek renovasi perumahan Nanum yang dilaksanakan oleh JU Construction untuk keluarga berpenghasilan rendah. Kasus ini melibatkan Yo Mi-kyung, Direktur Divisi Perumahan dan adik kelas Chaeil di kampus yang tampaknya sangat tertekan setelah mengetahui penggelapan dana. Mi-kyung menyalahkan Presiden Serikat Pekerja karena mengajukan rencana bisnis yang ia setujui di tengah target departemen yang tidak tercapai. Chaeil bersama Hansu dan Sojin memeriksa catatan keuangan dan mewawancarai korban proyek untuk memahami dampak penggelapan. Mereka juga melakukan penyelidikan di rumah Presiden Serikat Pekerja dan menemukan bahwa Sojin pernah tinggal di lingkungan tersebut. Mi-kyung yang sedang mengalami masalah pribadi juga menceritakan tentang keinginan untuk pindah ke Florida dan mengungkapkan perceraiannya dari suaminya, Myung-chul. Namun Chaeil merasa ada yang tidak beres. Di tengah penyelidikan, Mi-kyung menghindari pertanyaan Chaeil dan mengaku tidak mengenal Presiden Serikat Pekerja secara pribadi. Chaeil menemukan bahwa suami Mi-kyung, yaitu Myung-chul, terlibat dan melalui percakapan dengan Myung-chul. Chaeil menyimpulkan bahwa mereka memiliki hubungan lebih dari sekadar profesional. Selain itu, Chaeil juga menemukan bahwa foto-foto yang tersebar tentang dirinya dan Mi-kyung di kantor berasal dari suaminya yang telah mengambil foto-foto tersebut untuk tujuan tertentu. Sementara itu, Hwang mengetahui tentang audit dan menghubungi Presiden untuk meminta hadiah sebagai imbalan. Presiden menolak permintaan ini karena prinsipnya yang memperburuk situasi. Shin Chaeil dan tim berhasil menangkap Presiden Serikat Pekerja dan menyerahkannya ke polisi. Namun dia memilih untuk tetap diam dan tidak mengungkapkan informasi penting. Mi-kyung yang tampaknya berbohong tentang perceraiannya dan rencana pindahnya akhirnya mengungkapkan bahwa Presiden Serikat Pekerja mengklaim bahwa dia yang menyarankan penggelapan dana. Chaeil juga menemukan bahwa uang tersebut mungkin dicuri dari rumah Presiden Serikat Pekerja saat dia bersama Mi-kyung. Sojin menambahkan bahwa ada saksi yang melihat Myung-chul di lokasi kejadian. Penemuan ini membuat rencana Mi-kyung untuk pindah ke Florida batal. Namun ketika Chaeil mencoba melaporkan kemajuan kasus kepada Presiden, dia menemukan bahwa Hwang telah mengambil alih wewenang audit karena tekanan yang terus-menerus. Hwang memerintahkan agar Direktur Audit Chaeil dibawa ke bandara. Chaeil yang menolak dan berusaha menghentikan tindakan ini akhirnya dipecat oleh Hwang. Kantin dicurigai tim audit, episode 4 The Auditors. Shin Chaeil setelah dipecat oleh Wakil Presiden Hwang terus berusaha menyelesaikan kasus penggelapan uang dari proyek perumahan. Meskipun Hwang tidak memiliki wewenang sah untuk memecatnya, Chaeil bertekad melanjutkan audit dan menemukan bahwa uang yang digelapkan telah dicuci oleh auditor Kang Myung-chul dan staf keuangan Lee Yeon-ji. Dengan bantuan timnya, Chaeil mengungkap bahwa Mi-kyung tidak bersalah dan uang tersebut ditemukan dalam tempat parkir setelah Mi-kyung tertangkap di bandara. Chaeil melaporkan kepada Hwang dan Presiden bahwa uang akan dikembalikan dari aset yang bersalah, dan Hwang akhirnya membatalkan pemindahan Mi-kyung. Hansu merayakan kemenangan sementara Sojin mengalami ketegangan dengan Hwang. Chaeil memulai kasus baru terkait ancaman terhadap para pekerja yang jatuh sakit setelah makan siang di kantin. Alur cerita The Auditors episode 4. Shin Chaeil setelah dipecat oleh Wakil Presiden Hwang tetap gigih mengejar kasus penggelapan uang dalam proyek perumahan. Meskipun Hwang memiliki wewenang atas Departemen Audit, ia tidak dapat secara sah memecat Chaeil yang tetap berusaha menyelesaikan kasus ini. Sementara itu, Hwang menghadapi kesulitan karena Presiden Serikat Pekerja tahu bahwa Hwang tidak akan benar-benar menghentikan proyek pembangunan karena kontrak telah ditandatangani. Direktur proyek yang secara sukarela ditemani tim audit ke kantor polisi dibebaskan dengan bantuan Hwang. Sementara Presiden Serikat Pekerja menanggung semua kesalahan. Di tengah kebingungan ini, Sojin menghadapi dilema moral antara membantu pamannya atau mendukung orang-orang yang dirugikan oleh penggelapan uang. Chaeil kemudian membuat kesepakatan dengan Hwang. Jika Hwang membatalkan rencana pemindahan Mi-kyung ke Florida, Chaeil akan menanggung biaya sebesar 3,5 juta dolar dan mengembalikannya jika dia tidak dapat menemukan uang tersebut dalam waktu 3 hari.
Chael melanjutkan penyelidikannya dengan mengunjungi Kang Myung-chul, seorang auditor di perusahaan konstruksi, dan mewawancarai pekerja untuk melacak uang yang mungkin telah dicuci. Chael menemukan bahwa Kang Myung-chul menukar uang tunai yang digelapkan dengan uang tunai dari perusahaan melalui bantuan Leo Ji, seorang staf keuangan yang berselingkuh dengannya. Uang tersebut kemudian digunakan oleh para pekerja dan sulit dilacak. Chael kemudian mendapatkan ancaman dari 2 truk yang dikendalikan oleh Myung-chul dan Yeon-ji. Setelah mencari dan menemukan lokasi direktur yang menghilang, Chael membuktikan bahwa Mi-kyung tidak bersalah dan mengungkapkan bahwa uang itu berada di tangan Myung-chul. Chael menemukan Myung-chul dan mendapatkan pengakuan bahwa uang tersebut telah dicuri oleh Mi-kyung dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Mi-kyung tertangkap di bandara dan uang ditemukan oleh polisi di tempat parkir. Chael melapor kepada Hwang dan Presiden bahwa mereka akan mengembalikan uang dari aset yang bersalah. Terungkap bahwa petunjuk tentang lokasi Mi-kyung berasal dari Presiden. Han-soo merayakan keberhasilannya dengan keluarganya, sementara hubungan Sojin dan Hwang menunjukkan ketegangan. Episode diakhiri dengan Chael menerima kasus baru tentang ancaman terhadap para pekerja di lokasi konstruksi di mana para pekerja jatuh sakit setelah makan siang. Tim audit meminta agar mereka berhenti makan di kantin. Chael dapat ancaman dari orang dalam. Episode 5 ada auditor, Shin Chael menghadapi ancaman yang memaksa penutupan kantin perusahaan setelah beberapa buruh jatuh sakit. Meski Wakil Presiden Hwang menentang, Chael melanjutkan penyelidikan yang mengungkapkan bahwa kantin dikelola oleh agensi yang kontraknya telah berakhir, dan pemilik kantin adalah menantu direktur Yang. Han-soo dan Sojin menemukan bahwa pemilik kantin terlibat dalam penyuapan dengan agensi yang bertanggung jawab, menyebabkan kerugian besar bagi banyak pihak. Chael mengonfirmasi keterlibatan Direktur Yang dan Direktur Kontraktor dalam korupsi, tapi mereka mengundurkan diri dan Presiden memerintahkan Chael untuk meminta maaf secara resmi kepada seluruh perusahaan. Sojin juga diberi saran oleh pamannya untuk mencairkan ketegangan, sementara Han-soo mencurigai adanya campur tangan orang dalam ancaman terhadap Chael. Alur The Auditors episode 5. Shin Chael menerima surat ancaman yang mengarah pada penghentian operasi kantin di tengah protes, terutama dari Wakil Presiden Hwang. Kasus ini melibatkan sejumlah buruh yang dirawat di rumah sakit setelah makan di kantin perusahaan, dan Presiden meminta Chael untuk melakukan penyelidikan internal. Tim audit memutuskan untuk menutup semua kantin dan menyelidiki staf serta semua pihak terkait. Han-soo dan Sojin mengunjungi kantin dan menemukan bahwa manajemen kantin telah dialihdayakan ke agensi dengan kontrak yang telah berakhir. Direktur tampaknya enggan berpartisipasi dalam proses audit. Han-soo dan Sojin berbicara dengan manajer kantin yang tampak tidak bersalah dan lebih fokus pada kualitas makanan daripada masalah yang ada. Di sisi lain, Presiden Sewung mencurigai bahwa kakaknya akan segera sembuh, dan diketahui bahwa pemilik kantin adalah menantu dari Direktur Yang telah melobi untuk mendapatkan kontrak tersebut. Daewoo diminta untuk menghindari masalah. Han-soo menemukan hubungan antara Direktur Yang dan pemilik kantin. Chael mewawancarai keduanya serta menyita ponsel mereka, namun tidak menemukan bukti kecurangan dalam catatan telepon mereka. Kemudian, Han-soo dan Sojin menemukan korban penipuan yang menceritakan tentang penyuapan oleh agensi yang mengelola subkontrak kantin. Korban tersebut kehilangan uang akibat penipuan yang mengarahkan mereka untuk lebih mengawasi direktur kontraktor. Chael mengonfirmasi dugaan ini saat bertemu dengan direktur kontraktor, namun direktur tersebut membantah keterlibatan dalam korupsi. Selanjutnya, Chael dipanggil oleh Presiden dan Daewoo yang mengonfirmasi bahwa Direktur Yang dan direktur kontraktor telah mengundurkan diri. Presiden memberitahu Chael bahwa kepercayaan karyawan terhadap perusahaan telah hilang, sehingga Chael harus minta maaf secara resmi kepada seluruh perusahaan. Sojin kemudian menerima telepon dari pamannya, Daewoo, yang menyarankan agar dia mengubah pendekatannya di perusahaan dan mencairkan ketegangan.
Hansu mencurigai bahwa ancaman terhadap Chael mungkin merupakan pekerjaan orang dalam, karena surat ancaman tersebut tampaknya dikirim oleh seseorang yang memiliki akses langsung ke Departemen Audit. Kasus kebocoran teknologi menarik perhatian Chael. The Auditors episode 6. Hansu dan Shin Chael berusaha menangkap pelaku yang meracuni makanan di kantin kantor, tetapi kehilangan jejaknya di atap gedung. Ternyata permintaan maaf yang dilakukan oleh perusahaan adalah bagian dari strategi untuk menjebak pelaku dan menghindari kejahatan lebih lanjut. Setelah penyelidikan, mereka menemukan bahwa Chief Im dari Departemen Subkontrak adalah pelaku yang termotivasi oleh kematian ibunya setelah kehilangan uang dalam penipuan tender. Chael memastikan perusahaan bertanggung jawab secara moral dan menanggung biaya hukum bagi korban. Sementara itu, kasus lain muncul ketika Yun-woo mengancam untuk membakar diri karena intimidasi dari manajer Park, yang dituduh melakukan pelecehan verbal dan mental. Meskipun tidak ada bukti yang mendukung klaim Yun-woo dan manajer Park membantah tuduhan tersebut. Kekhawatiran tentang potensi kebocoran teknologi perusahaan menarik perhatian tim audit. Alur The Auditors episode 6. Hansu menghabiskan malam di dekat kantin kantor berusaha menangkap pelaku yang terlibat dalam meracuni makanan. Dia menemukan seseorang yang mencurigakan sedang mengotak-ngatik makanan di kantin dan mengejarnya bersama Shin Chael, tetapi mereka kehilangan jejak orang tersebut di atap. Ternyata permintaan maaf yang disampaikan oleh perusahaan merupakan strategi untuk menjebak pelaku dan mencegah kejahatan lebih lanjut. Meskipun tim audit tidak menemukan bukti langsung, Chael mencurigai bahwa tindakan tersebut terkait dengan penipuan penawaran. Setelah menyelidiki karyawan yang terlibat dalam tender kantin, mereka mengidentifikasi Chief Im dari Departemen Subkontrak sebagai pelakunya. Chief Im menjelaskan bahwa dia terdesak setelah ibunya meninggal dunia akibat kehilangan uang dalam penipuan tender dan merasa diabaikan oleh Departemen Audit. Perusahaan tidak mau bertanggung jawab atas penipuan agen subkontraktor. Namun, Chael memastikan bahwa perusahaan bertanggung jawab secara moral dengan menanggung biaya hukum bagi korban. Di sisi lain, Yun-woo seorang karyawan yang mengancam untuk membakar diri karena intimidasi dari manajer Park menjadi perhatian tim audit pula. Meskipun tidak ada bukti konkret mengenai tuduhan Yun-woo dan manajer Park, menyangkal semua tuduhan serta menilai Yun-woo tidak kompeten. Kasus ini menarik bagi Chael. Sementara itu, Hansu mengkhawatirkan kemungkinan kebocoran teknologi perusahaan setelah proyek J-Beams dihentikan, yang mengundang perhatian Chael untuk menyelidikinya lebih lanjut. Hansu dan Chael menyelidiki dugaan kebocoran teknologi di perusahaan setelah manajer Park membalas email spam yang mengarah ke proyek J-Beams. Walau awalnya Chael ragu, dia menemukan bahwa Presiden Sewung memerintahkan audit ditunda. Penyelidikan Chael mengarah pada kecurigaan terhadap manajer umum setelah menemukan kertas biasa yang tidak seharusnya digunakan. Hansu mengikuti manajer umum yang membeli paspor palsu dan menangkap pemalsu dokumen. Manajer Park akhirnya mengungkapkan bahwa manajer umum memintanya untuk membalas email spam dan menggertak Yun-woo. Dalam presentasi, Chael mencurigai seorang yang tampaknya bukan reporter sebagai makelar. Alur The Auditors episode 7. Hansu memberitahu Chael tentang kemungkinan kebocoran teknologi di perusahaan. Temannya melihat manajer Park membalas email spam dan melaporkannya. Hansu dan Chael menyelidiki dan menemukan bahwa email spam tersebut mungkin terkait dengan kebocoran, tapi Chael tidak percaya tanpa bukti yang jelas. Ternyata, Presiden Sewung memerintahkan audit ditunda hingga setelah presentasi J-Beams, sehingga Chael diam-diam memeriksa manajer Park. Daewung saat pulang menemukan seorang karyawan yang bunuh diri karena audit dan mencoba memprovokasi Chael. Hansu kemudian menyelinap ke kantor untuk memeriksa balasan email spam dari manajer Park dan menemukan lampiran proyek J-Beams, namun bukti tersebut ternyata tidak valid. Chael mencurigai manajer umum sebagai pelaku kebocoran setelah menemukan kertas biasa di kantor manajer umum yang seharusnya menggunakan kertas khusus. Hansu mengamati manajer umum yang membeli paspor palsu dan menangkap pemalsu dokumen. Dalam wawancara dengan manajer Park, terungkap bahwa manajer umum meminta Park membalas email spam dan menggertak Yun-woo untuk keluar dari proyek J-Beams. Park akhirnya membantu audit
setelah menyadari niat jahat manajer umum. Keesokan harinya, manajer umum mencurigakan dengan mengubah kata sandi server cloud menjadi sangat sederhana. Selama presentasi, Chael menghentikan acara dan menuduh seseorang yang tampaknya bukan reporter sebagai makelar. Chael mengungkap bahwa manajer umum menggunakan perangkat USB yang disamarkan sebagai tumbler untuk mencuri data, dan broker yang terlibat melarikan diri setelah data cloud diakses oleh pihak tak dikenal. Manajer umum menghapus data kecuali di USB dan meminta bantuan tim audit sebelum ditangkap. Hansu mendapat pujian dari Chael dan merayakan dengan Sojin dan Yunwoo, sementara Daewoo menunjukkan ketertarikan pada Chael. Keesokan harinya, Sojin menemukan kasus nepotisme di JU Construction yang menjadi viral setelah foto dirinya dan pamannya tersebar. Tim audit menyelidiki perekrutan, dan Hansu berhasil membuktikan kelulusannya dalam ujian penerimaan. Alur The Auditors episode 8. Chael berhasil mengidentifikasi broker yang mencoba mencuri data dengan memperlihatkan kata sandi cloud secara tidak sengaja melalui gerakan tubuh manajer umum selama presentasi. Hansu yang memantau akses cloud dengan bantuan manajer Park memberitahu Chael bahwa cloud yang berisi demo proyek J-Beam setelah diakses oleh pihak tidak dikenal. Chael kemudian mengungkap bahwa tumbler manajer umum sebenarnya adalah perangkat USB karena ia memperhatikan bahwa manajer umum tidak pernah menyentuh tumbler tersebut, hanya minum dari botol biasa. Dengan bukti tersebut, broker dan manajer umum melarikan diri. Manajer umum menghapus semua salinan perangkat lunak J-Beams kecuali yang ada di USB, dan ketika tim audit tiba, dia berusaha menyelamatkan diri dengan mengatakan bahwa perusahaan harus membantu menyelesaikan kasusnya sebelum dia dibawa oleh keamanan. Setelahnya, manajer Park meminta maaf kepada Yunwoo yang tetap bekerja di departemen R&D, dan Hansu mendapatkan pujian dari Chael karena berhasil menyelesaikan kasus tersebut. Hansu, Sojin, dan Yunwoo merayakan di restoran keluarga Hansu, sementara Daewoo tampak mulai menyukai Chael. Keesokan harinya, Sojin menemukan dugaan nepotisme dalam perekrutan JU Construction yang segera menjadi berita utama dan menarik perhatian reporter. Tim audit memeriksa prosedur perekrutan, mencurigai bahwa seorang kandidat dengan nilai rendah tetap diterima. Meskipun tim audit bercanda mencurigai Hansu, dia menunjukkan bahwa dia lulus ujian penerimaan. Chael mewawancarai karyawan Departemen SDM dan seorang senior Hansu mencari arsip audit selama 4 tahun. Setelah pencarian yang panjang, laporan Hansu ditemukan dan disahkan. Chael juga meminta data perekrutan dari Departemen HRD. Sewung mengunjungi saudaranya yang sedang dirawat di rumah sakit dan menerima kabar baik tentang kesembuhannya. Namun, Sojin panik saat foto dirinya bertemu pamannya menjadi viral, menambah ketegangan pada situasi nepotisme yang sedang diselidiki. Kasus nepotisme di JU Construction memicu audit menyeluruh terhadap Sojin dan Daewoo. Chael menemukan tidak ada kecurangan, namun Presiden meminta audit eksternal untuk memastikan. Daewoo yang ingin membersihkan nama Sojin bergabung dengan Chael dalam penyelidikan. Mereka mendapati bahwa Direktur So yang dipenjara mungkin telah mempengaruhi perekrutan. Saat mengumpulkan bukti, Hansu dan asisten manajer Moon Sang-ho diserang dan dokumennya hilang. Daewoo kemudian mengidentifikasi CEO Jong sebagai pelaku, dan Sojin mencoba mengidentifikasi pelaku lewat CCTV. Hansu juga melacak alamat IP ke lokasi yang mengejutkan. Alur The Auditors episode 9. Kasus nepotisme di JU Construction memicu audit menyeluruh terhadap Sojin dan Daewoo. Presiden Sewung memerintahkan Chael untuk mencari kesalahan, tapi Chael menemukan tidak ada kecurangan. Namun, Presiden tidak puas dan meminta audit eksternal. Daewoo yang merasa ingin membersihkan nama baik Sojin bergabung dengan Chael untuk menyelidiki lebih lanjut. Daewoo meminta Hansu untuk melacak alamat IP pengunggah foto terkait mereka. Tim audit menemukan perusahaan audit eksternal sangat ketat sehingga mereka memeriksa perekrutan dan arsip yang dicurigai. Selama audit, So Hae-jin melaporkan bahwa Sojin mungkin telah mendapatkan bocoran soal wawancara, tapi dibantah oleh Sojin. Chael dan Daewoo menemukan bahwa Direktur So bertanggung jawab atas perekrutan dan mungkin telah mempengaruhi hasilnya.
Mereka mengidentifikasi seorang mantan karyawan yang mengakui merusak dokumen atas perintah Direktur So. Saat mencari dokumen, Han-soo dan asisten manajer Moon Sang-ho diserang oleh orang tak dikenal, tetapi dokumennya hilang. Dae-woong menemukan bahwa CEO Jong terlibat. So-jin memeriksa rekaman CCTV untuk mengidentifikasi pelaku, sementara Han-soo melacak alamat IP ke lokasi yang mengejutkan. The Auditors episode 10. Han-soo di rumah asisten manajer Moon. Tak lama kemudian, So-jin dan Chae-il juga tiba dan kita mengetahui bahwa Moon yang mengunggah foto-foto tersebut. Meskipun memiliki nilai yang bagus dalam tes perekrutan, dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang baik karena latar belakang akademisnya. Jadi dia memalsukan ijazah kuliahnya untuk mendapatkan pekerjaan di JU Construction sebagai percobaan untuk melihat apakah itu akan membuat perbedaan. Sayangnya, hal itu terjadi karena audit yang dapat mengungkap ijazah palsunya. Dia dengan enggan memutuskan untuk mengekspos hubungan So-jin dan Dae-woong untuk membuat pengalihan. Mereka kemudian menemukan dokumen yang disembunyikannya di rumahnya karena dia telah berbohong tentang diserang oleh preman. Malam harinya, So-jin, Han-soo, dan Chae-il memeriksa dokumen-dokumen tersebut dan akhirnya menemukan tanda tangan asisten manajer Jong yang telah diubah. Keesokan harinya, Moon dan Jong dipecat. Auditor So Hae-jin memberitahu presiden bahwa tidak ada kecurangan dalam kasus So-jin. Di sini kita juga menemukan bahwa meskipun Dae-woong telah membelikan rumah untuk So-jin dan ibunya ketika rumah mereka dihancurkan, So-jin telah menandatangani dan telah membayar kembali jumlah pokok beserta bunganya kepada Dae-woong. Hasil audit tersebut jelas tidak sesuai dengan yang diharapkan Se-woong. Dia juga frustasi dengan popularitasnya yang menurun terkait pertumbuhan perusahaan, sementara Dae-woong kembali mendapatkan kesepakatan konstruksi yang besar. Di tempat lain, Moon hampir bunuh diri saat melewati lalu lintas yang padat, namun Chae-il menyelamatkannya dan meyakinkannya bahwa ia bisa memulai lagi. Di sini tantangan lain muncul saat Jong mencoba bunuh diri di kantor dan dibawa ke rumah sakit. Sementara itu, Se-woong mengunjungi kakaknya yang tampaknya sudah sadar namun belum pulih sepenuhnya. Sementara itu, Chae-il, Han-soo, dan So-jin mencoba mengunjungi Jong di rumah sakit, namun tidak diizinkan masuk. Kemudian, presiden memulai audit terhadap Shin Chae-il sebagai tanggapan atas keluhan ayah Jong terhadapnya. Auditor So Hae-jin memulai audit terhadap Chae-il, di mana tampaknya teknik auditnya bersifat memaksa. Dia mengunjungi Jong di rumah sakit yang juga memvalidasi fakta ini. Di tempat lain, Se-woong merasa terpojok dan sendirian karena para direktur tampaknya lebih menyukai Dae-woong. Keesokan harinya, dalam wawancara lain, kita menemukan bahwa seorang karyawan dari mantan perusahaan tempat Shin Chae-il bekerja telah bunuh diri selama proses audit. Hal ini mengasumsikan teknik audit Shin Chae-il yang memaksa. Keesokan harinya, Dae-woong menemukan audit Shin Chae-il dan memutuskan untuk menyelidiki kasusnya dengan tujuan untuk membantunya. Dia kemudian menemukan kartu nama mantan rekan kerja Chae-il yang telah membantunya dalam kasus penggelapan yang mengakibatkan kematian karyawan tersebut. Dia memberikannya kepada Han-soo. Han-soo dan So-jin bertemu dengan rekan satu tim tersebut dan menemukan bahwa karyawan tersebut telah melakukan bunuh diri agar pelaku sebenarnya di balik penggelapan uang selamat, dan mereka dapat membiayai operasi kanker payudara istrinya. Sekembalinya, mereka melihat istri mendiang karyawan tersebut melakukan protes di luar perusahaan dan memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Dia memulai protesnya ketika Shin Chae-il menolak untuk mengatakan yang sebenarnya tentang kematian suaminya, dengan asumsi bahwa dia telah membunuhnya karena proses audit yang dipaksakan. Mereka juga menemukan bahwa dia telah menghubungi CEO Jong dalam upaya membuat Chae-il dipecat dari perusahaan. Mereka merasa curiga dengan upaya bunuh diri Jong yang bertanya-tanya apakah itu hanya kepura-puraan. Setelah bicara dengan rekan kerja Jong, mereka menemukan bahwa bunuh diri Jong memang hanya pura-pura. Mereka menyampaikan informasi ini kepada auditor So dan kesaksian dari rekan Jong yang merasa bersalah karena ikut serta dalam kejenakaannya demi mendapatkan uang. Akhirnya, auditor So melaporkan Shin Chae-il tidak bersalah kepada presiden karena Chae-il telah menjadi duri dalam daging bagi presiden. Ia pun buru-buru menyingkirkannya. Kita juga melihat bahwa presiden tidak dapat memecat Chae-il sebelum 2 tahun kecuali jika dia merusak citra perusahaan. Inilah sebabnya mengapa dia memulai audit terhadapnya, tapi sia-sia.
Di akhir, adik ipar Sewung melaporkan kesembuhan suaminya kepadanya dan mengundangnya untuk mengunjungi kakaknya keesokan harinya. Namun pada larut malam, seorang pria tak dikenal membunuh presiden di kamar rumah sakit. Alur The Auditors episode 11. Episode ini dimulai dengan kematian mantan presiden. Saat perusahaan dan keluarga mempersiapkan pemakaman, Shin Chae-il menemukan sebuah laporan yang menunjukkan bahwa Archildesigen adalah perusahaan cangkang yang digunakan oleh mantan presiden untuk mendapatkan dana gelap, mencurigai adanya kecurangan. Shin Chae-il mulai menyelidiki. Ia meyakinkan keluarga agar mengizinkan otopsi. Di tengah pertarungan kepemimpinan, kepala departemen pembelian yang baru diangkat masuk. Tim audit menemukan bahwa Archildesigen hanyalah sebuah nama di atas kertas yang beroperasi di Korea Selatan. Mereka hanya punya waktu beberapa hari untuk mengumpulkan bukti sebelum kremasi. Da Wong dan Sewong terlibat dalam perebutan kekuasaan untuk menjadi presiden. Da Wong mencoba mengambil hati para direktur perusahaan, tetapi merasakan keraguan mereka. Tim audit menemukan dana berlebihan yang dialokasikan untuk proyek konstruksi yang tidak sesuai yang terkait dengan kepala Choi. Shin Chae-il memergoki kepala Choi, sedang menyuap seorang wakil direktur dan mengambil gambarnya. Da Wong menjadi tersangka karena dia adalah orang terakhir yang mengunjungi presiden sebelum kematiannya. Sewong senang dengan situasi ini. Shin Chae-il mengetahui kepala Choi diperintahkan oleh presiden untuk bekerja sama dengan Da Wong. Selama wawancara, keterlibatan kepala Choi dengan dana lumpur dikonfirmasi. Mengetahui dirinya terbongkar, kepala Choi pergi menemui dalang yang sebenarnya, dan Shin Chae-il mengikutinya. Alur The Auditors episode 12. Da Wong menyelamatkan kepala Choi dan Shin Chae-il. Dengan menelepon polisi, ia mengikuti Sewong ke lokasi mereka. Choi dirawat di rumah sakit, dan Chae-il bersikeras untuk menghentikan pemakaman. Di kuil, Chae-il menuduh Da Wong melakukan pembunuhan. Kakak ipar Da Wong setuju untuk melakukan otopsi. Ini memang rencana yang dibuat oleh Da Wong dan Chae-il. Han-soo dan Chae-il menemukan bahwa hanya istri Choi yang bisa mengunjunginya atas perintah Sewong. Polisi menanyai Da Wong lebih lanjut. Setelah menemukan korek api di kamar presiden, otopsi mengungkapkan adanya obat yang mengindikasikan pembunuhan. Chae-il diturunkan jabatannya. Berita kematian Chun menyebar. Chae-il mengunjungi wakil presiden dengan membawa bukti suap, meminta penyelidikan yang adil terhadap Da Wong. Sewong mengadakan pertemuan untuk mencopot Da Wong sebagai wakil presiden. Dengan menggunakan tuduhan pembunuhan terhadapnya, Da Wong dan Chae-il tiba dan mengekspos Sewong sebagai dalang di balik dana gelap tersebut dengan bukti dari Choi dan rekaman. Dalam rekaman, Choi mengungkapkan bahwa Sewong mencoba membunuhnya. Chae-il telah memperingatkan Choi, mengizinkan mereka untuk merekam upaya Sewong. Polisi menangkap Sewong yang mengaku ingin membuat perusahaan bebas dari korupsi. Da Wong menjadi presiden. Chae-il mengundurkan diri, mengatakan bahwa pekerjaannya sudah selesai. Sewong mengakui bahwa dia mencoba membunuh presiden, tetapi dia mengklaim bahwa itu adalah sebuah kecelakaan. Tim audit mengadakan pesta perpisahan untuk Chae-il. Dia menasihati Han-soo untuk tidak mempercayai semua orang dalam audit. Beberapa bulan kemudian, Han-soo mengadopsi etos kerja Chae-il dan menjadi auditor yang ideal. Soo Jin dipindahkan ke departemen yang berbeda. Di adegan terakhir, Shin Chae-il direkrut oleh Direktur Dewan Audit dan Inspeksi Korea Selatan.